Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Noviana, NPM 2031060312, Fakultas Usuluddin, Prodi Psikologi Islam. Kali ini saya akan membuat video wawancara yang bertema prestasi yang bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah dasar-dasar asesmen yang diampu oleh Bapak Faisal Adnan. Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu teman saya sendiri. Boleh dikenalin dirinya dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Niken Indah Anjarwati, umur saya 20 tahun. Kegiatannya? Kalau untuk sekarang ini lagi sibuk kuliah ya, yang pasti, dan kuliah daring, jadi masih di rumah. Langsung masuk aja ya ke topik tentang prestasi. Prestasi apa sih yang udah kamu dapet selama ini gitu, baik akademik maupun non-akademik? Kalau untuk akademik, berasal dari kecil ya, dari SD itu ya alhamdulillah selalu dapat juara kelas. Cuman ketika masuk SMP semester awal itu pasti mungkin perlu adaptasi kali ya. Jadi tuh selalu belum bisa masuk 3 besar. Pertama masuk SMP itu semester 1 masuk 15 besar. Kemudian semester 2, 3, 4 dan seterusnya itu mulai menyesuaikan dan alhamdulillah bisa masuk 3 besar lagi. Begitupun dengan SMA. SMA waktu kelas 10 semester 1 itu juga pertama itu masuk 15 besar dan selanjutnya udah bisa menyesuaikan diri, jadi udah bisa masuk ke 3 besar. Kalau untuk non-akademiknya apa aja sih? Untuk non-akademik saya mengikuti ini ya, kegiatan bela diri Hapkido. Itu udah dari SMP sampai sekarang ini alhamdulillah masih berjalan. Terus gimana sih kamu bisa terjun ke itu tadi, Hapkido gitu? Kalau untuk Hapkido dulu SMP tuh dari kecil ya, sebenarnya kan saya tuh anaknya pendiam. Jadi orang tua tuh pengen saya ikut organisasi biar nggak cuma diem aja kayak gitu. Dan akhirnya saya ikut. Awalnya nggak mau juga karena nggak ada temennya kan. Jadi sempet nolak, tapi akhirnya ikut dan lama kelamaan dinikmati, diikuti sampai sekarang. Jadi hobi, bisa dibilang hobi lah. Seneng aja ngikutin kegiatan kayak gitu. Sempet pernah ditanyain sama orang tua, emangnya nggak pernah pengen berhenti gitu, nggak capek? Ya saya jawabnya enggak, karena emang udah terlanjur seneng kayak gitu, jadi lanjut aja sampai sekarang masih lanjut gitu. Sampai kuliah ya? Iya, sampai kuliah masih lanjut. Terus apa sih yang memotivasi kamu untuk belajar gitu loh? Kalau akademik kan semakin SMA kan semakin berprestasi tuh. Apa sih yang memotivasi kamu tuh bisa rajin lah belajar gitu? Kalau untuk motivasi ya, kita kan belajar itu kan bisa jadiin kita ya, bisa dibilang jadi pintar ya. Terus bisa misalnya dapat juara kelas, itu kan pasti selalu dapat sertifikat. Apalagi kalau bisa ikut olimpiade, kalau itu kan juga pasti dapat sertifikat, apalagi bisa sampai juara. Jadi sertifikat itu nanti tuh bakal bisa ngebantu untuk kita masuk ke jenjang berikutnya. Misalnya SMP nih, SMP kan kita ikut ya, misalnya lomba ini, olimpiade ini. Nah di situ kita dapat sertifikat. Nah sertifikat itu bisa ngebantu kita untuk masuk ke SMA. Nah giliran pas di SMA banyak lomba-lomba juga kan, kita bisa ikut, bisa dapat sertifikatnya, apalagi bisa sampai juara. Itu sertifikat itu nanti bisa ngebantu kita untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi bisa ningkatin semangat saya untuk belajar, karena untuk ngebantu itu sih gitu. Gimana sih cara ngatur waktu? Kalau yang untuk akademik deh, ngatur waktu belajar gitu. Kalau ngatur waktu belajar ya, sebenarnya kalau nggak diniatin males itu belajar. Males banget. Apalagi sering lah mau belajar nanti giliran dah nanti mau belajar lagi nanti lagi dan akhirnya nggak jadi. Tapi harus diniatin, pokoknya tuh harus buat jadwal lah, paling nggak belajar
paling bentar 30 menit lah. Kalau udah capek ya udah istirahat, jangan dipaksain, karena kalau dipaksain malah nggak bakal masuk ke otak, malah kita langsung keluar itu paling dibelajarin gitu. Jadi belajar yang penting tuh kita harus ada jadwal rutin, jadi setiap jam segitu kita harus belajar walaupun hanya sebentar kayak gitu. Iya sih, kalau nggak males. Iya, itu malesnya tuh yang susah. Males. Kalau ngatur waktu ini sih organisasi kayak Hapkido tadi kan ini apa, kalau SMA kan udah belajar pulang siang gitu, gimana sih cara atur waktunya gitu kalau organisasi? Apa nggak capek gitu? Sebenarnya capek sih, apalagi latihan bela diri ya, pasti tambah capek kan. Pulang sekolah udah, dulu kan full day school tuh, pulang sore langsung latihan, capek. Tapi nanti pas udah kita latihan itu, rasa capeknya tuh hilang sendiri. Jadi tuh rasa capeknya itu berganti dengan rasa senang karena udah senang sama kegiatan itu tadi. Jadi kadang ya, kalau kan ada juga tuh latihan pas hari libur, dari rumah tuh mau berangkat malas banget rasanya, tapi dinekatin berangkat lah. Nanti sampai sana udah ketemu temen, itu udah hilang rasa malesnya itu. Jadi kita tuh harus bisa ngatur waktu dengan baik, apalagi sama main ya, main sama temen juga. Dulu sering main sama temen, tapi ya tahu waktu, kalau ada waktu latihan, ada waktu harus pulang, harus ngerjain tugas ya harus dikerjain gitu. Itu tadi mulai kapan ikut Hapkido? Kalau Hapkido sendiri dari tahun berapa ya, pokoknya tuh kelas 3 SMP nggak salah. Cuman dari kelas 1 nya itu udah ikut ini taekwondo, dan waktu kelas 3 itu Hapkido mulai masuk ke Lampung, jadi ikut Hapkido lanjut sampai sekarang. Sering ikut lomba-lomba gitu? Enggak. Untuk Hapkido ya? Iya. Banyak, Hapkido itu banyak eventnya sih, banyak kejuaraan-kejuaraan, terutama ini tingkat kabupaten, provinsi, nasional, banyak. Pernah itu ikut beberapa kali kejuaraan. Alhamdulillah ada yang dapat juara 3, ada juga yang dapat juara 1, kayak gitu ya, namanya perlombaan ya, gak mesti kan. Yang penting kita udah berjuang, tinggal kita melihat hasilnya. Itu kapan tuh yang juara 3? Yang juara 3 tahun berapa ya, tahun 2018 kalau nggak salah. SMA berarti? Iya. Kelas? Kelas 2. Kelas 11. Ya. Terus yang satunya lagi juara berapa? Yang juara 1 itu MKKS, ada MKKS. SMA juga? SMA juga kebetulan juara 1. Kelas berapa? Kelas 11 juga. Kelas 11. Iya. Oke. Yang buat kamu tertarik itu tadi ikut lomba-lomba? Ikut lomba ya? Ya kalau untuk ketertarikan ikut lombanya, yang jelas setiap lomba itu kita bakal dapat sertifikat, dan itu ngebantu banget. Buktinya sendiri, saya udah ngebuktiin sendiri kemarin waktu mau masuk ke perguruan tinggi. Saya daftar senam PTN, kebetulan belum rezekinya, nggak keterima. Terus daftar SBM, sambil nunggu pengumuman saya juga daftar jalur prestasi pakai sertifikat Hapkido itu. Dan kebetulan di situ setelah seleksi berkas saya keterima. Nah, tapi pas ke pengumuman SBM udah positif keterima, jadi saya yang jalur prestasi saya lepas karena itu masih harus ini kan seleksi wawancara dulu. Oh iya. Jadi saya lepas, dan itu belum pasti kan nantinya. Itu sama satu kampus sama yang SBM, maksudnya milihnya jalur prestasi? Iya, kalau SBM sama jalur prestasi sama satu kampus. Itu prodinya juga sama? Beda. Oh, beda. Ada yang beda, tapi ada yang sama juga. Kalau ini yang akademik berarti kan ikut olimpiade gitu nggak? Ya ada, sempet dari SD ya, malahan ikut olimpiade tuh pernah. Kalau olimpiade dari SD tuh biasanya kalau nggak matematika, biologi, IPA. Terus waktu SMP
Pernah juga ikut Olimpiade IPS. Padahal tuh saya tuh paling gak seneng sama pelajaran IPS tuh, paling gak bisa. Tapi sama gurunya ditunjuk suruh ikut Olimpiade IPS. Ya udah saya ikutin, saya jalanin. Terus waktu SMA juga pernah Olimpiade Fisika. Fisika itu pernah di Unila. Terus sebelumnya juga pernah Olimpiade MKKS atau apa ya itu. Pernah juga. Kayak gitu sih. Tapi itu apa ya? Pernah juara nggak? Kalau untuk Olimpiade, alhamdulillah belum pernah. Tapi kan setidaknya Iya, udah pernah tapi mencoba. setidaknya pernah mencoba, bisa dijadiin pengalaman, dan udah seneng aja, udah bisa mewakilin sekolah, udah seneng kayak gitu. Kalau ini sertifikat udah dapat berapa banyak? Kalau banyaknya berapa ya, nggak pernah ngitung sih. Kayaknya banyak, karena seneng aja ikut kegiatan-kegiatan lomba-lomba kayak gitu, seneng. Apalagi waktu SMP itu ada kegiatan apa aja, lomba apa aja, kalau emang bisa ikut saya pasti daftar ikut. Cuman kalau untuk SMA emang saya agak mengurangi kegiatan sih, karena udah ngerasain di SMP mungkin ya, udah banyak Iya. kegiatan, udah capek. Jadi di SMA ingin mengurangi kegiatan, jadi agak dikurangin, tapi bukan berarti nggak ikut sama sekali, tetap ada ikut, tapi cuman nggak sebanyak waktu di SMP kayak gitu. Kalau ini apa? Selain Hapkido nih, kok nggak tertarik sama yang lain itu kenapa? Kan banyak tuh, banyak prestasinya juga yang lainnya gitu, nggak cuman Hapkido doang. Terus kenapa tertariknya sama Hapkido gitu? Yang lainnya kan banyak yang mengasah mengasah skill gitu, banyak gitu. Ya itu tadi sih, karena udah kenal Hapkido sejak kelas 7 ya, kelas 7 itu SMP, dan udah tahu kedepannya bakal kayak gini gitu. Jadi ingin fokusin ke satu hal aja. Kalau fokusin ke banyak hal nanti malah nggak dapet semua kan. Jadi fokusin ke satu hal, benar-benar fokus di Hapkido. Dan mungkin karena apalagi di SMA ya, SMA kan juga banyak tuh kegiatan-kegiatan ya. Iya. Karena Banyak. udah nggak pengen lagi, pokoknya tuh intinya udah nggak pengen lagi kegiatan yang lain gitu, nggak pengen jadwalnya tuh padat-padat, apalagi sekolah SMA kan full day school. Jadi ingin mengurangi kegiatan dan fokus di sini aja, Hapkido kayak gitu. Iya, dulu kan kamu pendiam nih orangnya gitu, tapi pinter gitu. Nah itu belajar terus sama kayak gimana itu dulu? Iya, itu emang bener banget ya, dari dulu itu. Maksudnya kan pendiam gitu, orangnya pendiam lah intinya. Kalau nggak sama guru nggak ngomong gitu loh maksudnya. Iya bener, jadi tuh kalau dulu dari saya sebelum sekolah ya, ibu saya yang rajin banget ngajarin saya tuh, makanya saya ya bisa dibilang bisa lah pinter kayak gitu. Karena ibu saya tuh emang rajin banget ngajarin saya dari sebelum sekolah tuh, jadi saya tuh udah bisa nulis, udah bisa ngitung, udah bisa baca, karena diajarin oleh ibu saya. Dan kalau untuk pelajaran TK, SD kayak gitu kan masih mudah-mudah ya. Iya. Orang tua masih bisa kan kalau mau ngebantu, jadi pasti selalu diajarin. Pokoknya harus ada waktu buat belajar, harus ngejar itu. Nah terus mulai ke atas ke SMP, ke SMA, apalagi ke kuliah, orang tua kan tambah nggak ngerti sama materi yang kita dapetin. Nah jadi dari situ kita harus bisa belajar Sendiri ya. Iya, kalau nggak sendiri ya setidaknya bisa nanya sama orang lain. Nah disitulah mulai bertumbuh rasa-rasa untuk berbicaranya. Percaya diri lah. Iya, soalnya sendiri kan nggak mungkin orang tua kita mau nganterin, mau nanyain ini gimana kan, kita yang ngerti sama maksud apa sih yang kita nggak ngerti, apa sih yang mau kita tanyain kayak gitu. Nggak mungkin kan mau diwakilin sama orang tua kita mau ditanyain. Berarti mulainya itu dari SMP udah mulai ini ya? Iya, mulai dari SMP. Sempat temen tuh sampai bilang awal masuk itu masih pendiam, sampai
hampir kelas 3 apa kelas berapa ya, dulu kamu nih pendiam banget, sekarang udah kayak gini ya, katanya kayak gitu. Sampai ada temen yang bilang kayak gitu. Iya, memang pendiam sih emang. Dari TK ya, pendiam banget. Terus bagi kamu nih, prestasi yang mengesankan yang pernah kamu raih itu apa? Prestasi mengesankan ya, yang jelas berasal dari ini ya, Hapkido. Berarti non akademik. Ya, berawal dari kesenangan, hobi, bisa ikut banyak kejuaraan, dan alhamdulillahnya juga bisa juara. Jadi di sini kita juga nggak hanya belajar tentang bela diri, tapi kita juga belajar tentang kedisiplinan, tentang sopan santun, tentang segalanya lah pokoknya di sini diajarin. Jadi kalau untuk juara ya, prestasi mungkin yang paling berkesan ya itu sih, bisa dapetin juara-juara di antara banyak orang, bisa menjadi juara di antara banyak orang, bisa mengalahkan orang-orang yang lain, kayak gitu sih. Iya. Kalau itu kan non akademik ya. Nah, kalau yang akademik yang mengesankan apa? Kalau akademik yang mengesankan, apa ya? SD bisa, SMP bisa, atau SMA lah. Atau sekarang pas kuliah. Ini waktu SD ujian nasional. Ikut olimpiade? Gak, ya pernah ikut. Terus kebetulan waktu ujian nasional itu nilai matematika kalau nggak salah ya, itu masuk ke 3 besar tingkat kecamatan. Jadi itu bisa menjadi suatu kebanggaan tersendiri lah. Iya, bener Gitu. 3 besar. Iya. Terus dari kan masuk Hapkido ya. Maksudnya kok ada yang ngerekomendasiin gak sih kok masuk Hapkido? Kan dulunya kan awalnya kan katanya taekwondo tuh. Iya. Terus kok pindah ke Hapkido tuh loh, kenapa gitu? Apa ada yang ngerekomendasiin masuk ke situ gitu? Sebenarnya ini sih dari pelatih juga, itu pelatihnya tetap sama. Jadi itu sebenarnya taekwondo sama Hapkido tuh masih ya hampir satu kesatuan sih, karena dia juga sama-sama berasal dari Korea kan. Nah, tiba-tiba waktu ya itu kelas 3 ya, saya kelas 3 SMP itu Hapkido tuh mulai masuk ke Lampung, mulai berkembang dan mulai masuk ke eskul juga kan, SMP. Jadi karena pelatihnya itu juga sama dan pelatihnya itu juga beralih ke Hapkido, jadi kita juga ini ikut gitu. Kalau yang mau ikut lanjut ya tetap lanjut, kalau enggak ya enggak, kayak gitu. Tapi berarti itu enggak mengesampingkan apa tadi awal? Taekwondo. Iya, taekwondo. Enggak. Kalau untuk basic-basicnya tetap sama di dalam situ. Cuman kalau di taekwondo itu lebih ada kuncian, ada bantingan kayak gitu. Kalau di taekwondo itu ada hal yang enggak ada di kalau di Hapkido itu ada beberapa hal yang nggak ada di taekwondo kayak gitu. Oh iya. Terus apa nih yang kamu rasakan setelah menjadi anak yang berprestasi? Apa rasanya? Pasti kan banyak orang gitu yang menyegani, menyenangi gitu. Pasti banyaklah pujian-pujian gitu. Ya, yang jelas seneng ya, dari bisa banggain diri sendiri, bisa apalagi bisa banggain sekolah, bisa banggain orang tua lah yang tentunya. Terus juga biasanya sih ada yang bilang, "Weh, kamu pinter ya, gini kayak gitu ya." Itu bisa jangan dijadikan kita terus jadi sombong atau terus tinggi hati. Pokoknya kita harus tetap rendah hati dan terus tetap belajar supaya kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Ya, ininya seneng lah bisa berprestasi. Tapi ada nggak sih hal negatif gitu, kayak gunjingan orang atau apa gitu? Pasti ada lah kayak gitu, cuman jangan dianggap kayak gitulah. Namanya orang ya, orang itu jelek buruk pasti jadi omongan kan, gak mungkin gak manusiawi aja. Jadi kalau emang ada hal buruk ya, kalau yang kita dengar, kalau emang itu perlu kita rubah dari diri kita,
ya kita rubah. Tapi kalau emang itu cuman hanya untuk menjatuhkan diri kita, udahlah nggak usah didengerin gitu. Berarti cara menyikapinya begitu ya? Iya. Terus sekarang nih berarti kan kuliah nih masih ikut juga? Alhamdulillah masih ikut, karena sekarang masih daring, jadi di rumah juga masih latihannya di SMA dulu tempat sekolah. Kalau untuk di kampus ini juga udah mulai masuk UKM kan, jadi masih bisa lanjut besok walaupun udah kuliah offline. Itu masuk UKM-nya mulai kapan? Mulai tahun ini, karena kebetulan Tahun kemarin kenapa nggak ikut? Nggak, maksudnya kenapa nggak masuk ikut tahun kemarin? Kan masuk kuliah kan tahun kemarin. iya, karena kan kebetulan yang masukin Hapkido ke UKM ini teman kita sendiri gitu, cuman udah beda tingkatan, beda tingkatan sabuknya lah, lebih tinggi dia, jadi ya yang masukin ke UKM. Berarti baru? Iya, UKM-nya masih baru ini, makanya kita masih merintis sekarang, sama-sama merintis, sama-sama berusaha untuk bisa lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Berarti baru 2021? Iya, ini mulai ada anak-anak baru yang mulai join. Tapi banyak yang minat kayaknya. Alhamdulillah lumayan sih. Banyak yang minat. Iya. Berarti belum ada untuk ikut event-event atau apa gitu ya, lomba-lomba gitu? Kalau untuk Hapkido ini besok tanggal 21 November ini ada Bupati Cup di Nubala. Dan untuk 2022 itu bakal ada Porprov. Kita udah masuk Porprov juga, dan kebetulan kemarin ini PON di Papua. Alhamdulillah juga tim kita tuh tim Hapkido Lampung bisa bawa pulang 4 emas dan 1 perunggu. Dari Lampung? Iya, dari Lampung itu. Karena kita juga cuma ngirim 5 atlet, tapi untuk persiapan PON kedepannya kita udah persiapin banyak atlet. Ya, alhamdulillah. Kalau ini kan kalau lomba-lomba gitu apa sih yang perlu dipersiapin gitu? Kalau untuk lomba sendiri ya, yang jelas karena ini bela diri, yang jelas fisik yang pertama, fisik kita harus kuat. Iya. Karena kalau fisik kita nggak kuat di tengah pertandingan, bisa-bisa kita udah KO duluan. Iya. Nggak jadi dapat juara kalau udah KO kan. Nggak dapat main. Iya, jadi yang jelas fisik harus kuat, dan selain fisik kita juga harus mengetahui teknik-teknik yang benar supaya kita bisa mendapatkan poin kayak gitu. Kalau latihannya harus jauh-jauh hari apa mendekati nggak apa-apa, yang penting full gitu apa? Nggak bisa kalau dekat-dekat hari, harus jauh. dari jauh-jauh hari udah dipersiapkan gitu. Berarti harus latihan terus gitu? Ya, makanya harus rajin latihan. Oke. Terus kalau itu kan baru ya di kampus? Iya. Terus berarti kan udah kakak tingkatan nih, berarti ngajarin adik-adiknya gitu? Ya, cuman kalau untuk pelatih kita kan juga ada, ya udah ada sendiri, jadi mungkin kalau ya seniornya bisa lah bantuin, yang masih baru-baru itu bisa bantuin pelatihnya untuk ngajarin kayak gitu. Oke. Jadi kalau balik lagi nih ke yang akademik gitu, kalau di mulai kuliah ini di kampus apa nih yang akademiknya yang paling disukai lah, sama nggak kayak SMA dulu? Kan kalau di prodi kamu kan mirip-mirip tuh kayak yang SMA. Apa nih yang paling disukain? Kalau untuk kuliah ya, ada beberapa sih mata kuliah yang benar-benar disukai. Kalau untuk sampai sekarang belum pernah ya ikut lomba-lomba atau olim atau apalah segala macam, belum ya, karena posisi masih daring juga kan, jadi tuh kayak agak ada kebatasan kayak gitu mau ikut-ikut tuh, jadi belum daftar apa segala macam belum. Tapi sebenarnya ada banyak udahan event-event kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu tuh persiapannya harus gimana sih? Kalau yang akademik harus belajar terus atau gimana kalau yang akademik? Kalau untuk akademik belajar itu pasti ya, cuman tinggal kita tuh mau
ngambil ke apa gitu. Misalnya kita harus fokus salah satu, ya kita fokus belajarin itu aja kayak gitu. Kayak yang udah bilang di awal tadi, jangan banyak-banyak, nanti jadi misalnya kita ikut si A, ikut si B, ikut si C lombanya. Ya sebenarnya bisa sih kalau kita, tapi kita harus bisa mengatur waktunya dengan baik. Jangan sampai kita ikut banyak lomba, mau ngejar juara, mau ngejar sertifikat apa segala macem, malah kita nggak bisa fokus kan karena kebanyakan yang diikutin kayak gitu. Iya, bener. Kalau tadi kan masuk di jalur prestasi tuh. Nah, itu prestasi kan hal positifnya kan banyak tuh. Nah, bisa dijelasin nih buat temen-temen yang di luar sana gitu. Maksudnya pesan-pesannya nih untuk yang terakhir apa aja gitu. Kalau prestasi itu kan pasti kan banyak kayak gunanya gitu. Iya. Ya itu yang untuk terakhir apa pesan-pesannya? Jadi kalau untuk prestasi ya, seenggaknya ya kita kalau untuk prestasi yang akademik ya, seenggaknya kita tuh harus ada kita harus menanamkan motivasi dalam diri kita. Kita nih kedepannya tuh nanti mau gimana kayak gitu. Jadi kita bisa fokus untuk mencapai tujuan yang akan kita tuju. Apalagi kalau untuk ini kita bisa dapetin prestasi ya kalau bisa sebisa mungkin lah kita dapetin prestasi apa, walaupun hanya 1 atau 2 setidaknya ada, dan mungkin bisa kita fokusin ke satu kegiatan yang benar-benar kita fokusin dan kedepannya tuh tetap bisa bermanfaat untuk kita, nggak hanya untuk saat ini. Buat yang terakhir, buat kamu prestasi itu apa? Penting nggak gitu? Penting sih, prestasi itu penting banget. Jadi prestasi itu gimana ya, bisa dibilang kemampuan kita untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Jadi prestasi itu bisa banget ngebantu kita, apalagi kalau yang masih kuliah, masih sekolah kayak gitu, bisa ngebantu banget. Intinya lah setidaknya adalah prestasi yang pernah kita capai itu. Sama mengasah skill juga ya? Iya. Kemampuan. Ya, kayaknya itu aja deh. Kayaknya itu aja. Makasih udah mau jadi narasumber, terus udah mau bantu aku gitu. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, itu udah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.